pikiran untuk makan supir. Nah, Ada biar sih, tapi jarang ada. iya kata saya 100 mungkin satu juga 1001 lah. Iya adanya itu. Kalau 101 mungkin kebanyakan. Tapi ya. kayak majikan saya kadang-kadang kumat, kadang-kadang Enggak. Ya. Ya mungkin lagi inget ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau jalan-jalan lagi di komplek elit ya teman-teman. Sekalian mau saya ngebahas soal kerjaan jadi supir di Arab Saudi, khususnya supir perumahan ya. Jadi mau saya bahas satu persatu biar kalian tahu seperti apa kerja jadi supir di perumahan di Arab Saudi. Oke, jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam Allah dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Jadi mau saya ceritain dan juga ada salah satu contoh biar kalian tahu, biar jelas jadi seperti apa kerja jadi supir di Arab Saudi ya. Oke, ini contohnya, salah satu contoh yaitu Mas Ari Gagap. Ini dia rumah majikannya sebesar ini tuh, gede banget rumah majikannya. Serahnya bagus. Ini dia kerja mulai dari jam pagi lah pokoknya. Kata dia itu nyapunya itu ukuran 1 jam katanya. Pokoknya dia itu nyapu sekeliling ini nih, dari mulai sana sekelilingnya nyapu itu tuh sekeliling rumah ke sini. Ini kan rumahnya adanya di pertigaan ya, jadi muter ke sana. Nah tapi kalau rumahnya yang posisinya ada di tengah begini, jadi cuman satu depan doang. Kalau Mas Ari muter dari samping, dari sana terus ke situ muter, karena rumah majikannya gede banget. Ini ukuran 2 rumah dibikin 1 rumah ya, makanya gede. Tapi di dalamnya itu banyak ngumpul sama anak-anaknya. Dari apa, dari modelnya itu kan kalau begini rumahnya villa ya, bukan apartemen. Jadi kayak ini nih, besar banget. Ini ukuran nyapunya ini sejam lah pokoknya, apalagi banyak bunga-bunga ya. Jadi seperti ini. Sekarang mau saya bahas, jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke Arab Saudi, pokoknya kalau mau ke Arab Saudi itu harus siap kerja jadi tukang sapu. Soalnya apa? Kebanyakan nyapu halaman. Karena apa? Karena asisten rumah tangga nggak boleh nyapu keluar. Sekarang bagus-bagus bunganya, lihat teman-teman tuh, Masya Allah ya tuh. Bagus karena musim dingin. Nih saya keliling rumah Mas Ari ya. Jadi nggak seperti supir perumahan di Indonesia. Kalau supir perumahan di Indonesia cukup nyupir nganter majikan keluar, mau ke pasar, mau kemana. Kenapa? Karena yang nyapu asisten rumah tangga boleh keluar. Kalau yang nyapu, kalau di Indonesia, kalau di sini nggak boleh. Jangankan di luar seperti ini, di dalam hos aja nih, di dalam sini, di dalam pagar itu nggak boleh. Apalagi ketemu sama supir nih seperti ini. Takut majikannya itu. Kamu nyapu 1 jam di sini, 1 jam nyapu doang. Ntar lagi saya mau panen Kang. Panen apa? Ini kalau ngomong ini kalian cumblekok. Ini bisa dijual, sumpah. Bukan. Dulu saya waktu depan rumah belum diplester, belum dibikin parkiran, saya kan nanam sampai banyak, dijual ke warung Indonesia ke Merpati. Iya. Dulu sekilonya 6 real saya. Tahu sekarang? Mungkin 10 sekarang ah. Ya segitu, sekitar segitu. Nah, kalau sereh di Arab Saudi sekilonya itu kalau dijual ke warung Indonesia ya 10 real, pokoknya segitulah targetnya. Nah nanti diiketin sama tukang warung, dijual 2 real 2 batang. 2 biji, 2 batang 2 real. Iya. Untungnya banyak banget. Berlipat-lipat ganda. Sekarang bumbu Indonesia mahal-mahal. Daun jeruk coba, biasanya 3 real 5 real. Daun jeruk sekarang, daun salam. Bentar dihitung ya. 1, 2, 3. Ini kalau 1 6, 7. lumayan Ri buat mukbang. 9. Ini kenapa kamu enggak nanam banyak Ri? Banyak penuhin ke sana. Ini sekarang kalau 1 dapur nih, bahasa saya 1 dapur namanya segini iya, itu. 1 dapur. Ya. Kalau 1 dapur
Apa? Sekilo aja. Kalau 10 dapur berarti udah 10 kilo. Kilo. Kali 10 real, 100 real. 1.000 real. 100 real, 1.000 real dari Hong Kong. 100 real udah lumayan. Nah, jadi supir kalau yang rajin nanam daun singkong, nanam serai, pokoknya bumbu-bumbu Indo kayak daun jeruk, itu laku dibawa ke Bagalah Indonesia atau ke warung lah, orang sini bilangnya Bagalah. Tapi kan ini nanti hasilnya buat mukbang, Kang. Iya, buat mukbang. Nanti kamu ini jangan semua separuh diambil, yang separuh dibiarin. Iya. Enggak, saya mah paling ya satu udah. Satu apa? Semua? Iya, diambil semua. Terus nanam lagi gimana? Satu biji. Iya. Oh, baru lagi. Enggak, pikiran saya disisain, jadi jangan baru. Kalau baru karena lama. Kau pengen tahu nggak? Iya. Kalau baru, nanam baru ini lama. Tapi kalau yang ada di sini kita diambil separuh, cepet numbuhnya. Iya begitu. Nah, ini katanya mau bisnis, kalau bahasa kita itu apa namanya? Rempah-rempah. Mau bisnis rempah-rempah katanya ini. Kayak kunyit. Tapi kamu kalau sapar bawa kunyit ngapa? Kunyit kan mahal di sini. Kalau punya lahan kayak begini. Gampang, kalau kunyit bawa bijinya aja, kayak kunyit lengkuas itu bawa bijinya Ya, numbuh. Nanti kalau saya pulang Iya, numbuh. Yang penting akarnya itu jangan dikupas seperti kayak di warung bersih. Iya. Buat jadi nggak usah harus batangnya, itunya aja. Bawa setengah kilo atau seperempat ditanam sebar. Beres sekali. Ya sama kunyit. Kan lumayan di sini. Jarang, Ri. Kalau serai daun singkong banyak yang nanam. Iya banyak. Nah, ini salah satu supir yang rajin, makanya di rumahnya itu apa sih yang nongkrong? Kudanil ya. Jadi bukan Avanza, bukan Innova, Kudanil. Yang nongkrong Kudanil. Nah, teman-teman, saya itu karena udah lama ya nggak ngebahas soal TKI Arab Saudi. Pokoknya kalau mau kerja di Arab Saudi itu jangan punya pikiran kerja itu cuma satu. Nyupir aja, kita bisa supir. Jangan cuma nyupir aja. Di sini itu merangkum, tapi gaji satu. Merangkap sama aja. Tapi gaji satu. Mending kalau yang majikannya baik, kadang ada tambahan. Seperti kayak kamu kan ditambahin 500 ya? Iya. Ditambahin 500 karena di sini kan supirnya banyak sama punya anaknya. Jadi kalau nggak ditambahin nanti ngiri. Nggak mau yang nyapu karena supir bukan cuma satu kan. Tapi kalau ada tambahnya khusus nih buat nyapu, siapa aja yang mau nyapu ya. Mau si Hindi, mau si Filipin, pokoknya 500 untuk gaji nyapu. Makanya ini dikerjakan sama dia. Tuh, lihat badan. Ini bukan nge-gym, bukan fitness, bukan ini. Ngangkat ember. Ya. Ngangkat ember. Tapi dia punya ceperan sekarang katanya untuk mukbang. Ini kamu kenapa nggak pakai daun tanam sih itu? Pisang kita kan banyak bibitnya di kebun, di tempat bunga itu. Bibit pisang. Di dalam ada nanam pisang kan, cuman ya jangan di dalam, kalau di dalam kurang mata itunya, mataharinya jelek. Maksudnya jadi teduh. Nah, kalau di situ kan ada matahari. Oh, nggak bagus, Ri. Harus terbuka daun pisang itu. Biar bagus daunnya itu. Kalau di dalam itu jelek, kurus. Nih coba ini kalau nanam pisang, kamu kan bisa dijual. Sekarang daun pisang berapa? Daun pisang di warung Indonesia itu berapa? Iya berapa? 35 real sekilo. Daun pisang bener. Makanya di sini kebanyakan bungkus nasi atau apa pakai plastik. Pakai ulba. Murah ulba. Ulba 100 biji berapa real? Daun pisang sekilo 35 real. Di sini tuh Masya Allah. Karena orang sini nggak menggunakan, Ri. Ini pisang kan? Jadi jarang yang beli. Ini kan jelek, bukan pisang yang untuk dimakan, ini pisang hiasan. Coba tuh daunnya hijau banget. Coba kalau daunnya itu rapuh, Ri, nggak kayak daun pisang biasa, rapuh. Tapi kalau direbus? Direbus dulu baru. Tapi kalau cuman untuk mepes-mepes, Ri nanti saya minta, Ri. Enggak, ambil aja. Ini yang ini nih bagus nih. Tuh, daunnya itu kaku, Ri, keras. Namanya juga kan pisang Arab, jadi gawis. Gawis strong. Kabir. Jadi enggak bawa, percuma. Tuh, enggak lemes. Ini kan hiasan. Mau gimana ngelepitnya? Ini mah harus
apa namanya, di kalau bahasa Sunda mah dilelesan, dilempel, di asap, di apa namanya itu, kayak semacam dikukus. Jadi biar lemes ininya. Tuh ini mau sampai segini tebalnya, mau gimana, pada retak. Apa sih? Arab bang, kabir. Bukan, ini mah hiasan. Di Indo juga kan banyak, di kita emang nggak dipakai. Juga ada. Banyak, cuman di Indo juga sama nggak dipakai. Ini mangganya Ri, kapan berbuahnya Ri? Paling puasa kan? Puasa? Ini suka diambil sama majikan kamu nggak? Apa? Ya, bareng ya, majikan. Enggak, maksudnya, kadang kan kalau orang kaya itu nggak mau makan dari tanaman sendiri. Biasanya suka beli. Dulu saya punya teman di Nahda, orang Banyuwangi. Dia kalau musim mangga ngebel saya. Sekarang keluar sih kerjanya. Kenapa? Karena majikannya nggak mau Ri, nggak mau makan mangga dari tanaman dia sendiri. Lebih baik beli katanya. Malah dikasihin ke supir suruh dibagiin. Nah kalau kelapa, majikan laki doyan airnya. Majikan laki kamu kelapanya kurus banget ya. Tang, ini pohonnya kan ini Ri, tinggi ini. Kok nggak ditebang? Ngeri rubuh. Saya banyak kontennya ini saya. Mana? Dulu pernah sampai 5 karung panen ini. Mana? Kalau sekarang nggak ada? Ya kan udah dipanen berapa bulan yang lalu. Ya enggak, kalau di Indonesia kan kelapa itu nggak berhenti buahnya itu. Ini tua, ini muda, masih ada yang kecil, berturut-turut bertahap. Orang diambil semua itu sisa cuma. Masa sama yang kecil-kecilnya? Bangetan kamu itu. Ya, jadi ini mangganya bagus banget. Mangga Indramayu ini harum manis. Harum manis kan. Oh, harum manis. Ya Indramayu, harum manis sudah terkenal Indramayu gitu loh. Ini kan Tuh, buahnya masih kecil. Metis Yuri ya. Nanti kalau udah berbuah. Iya siap, nanti ke berapa Nah, jadi tunggu konten selanjutnya. Mungkin sebulan ke depan ya gede ya, Ri. Saya mau metis nih. Tuh. Mau metis mangga dari ini nih, buahnya langsung ya. Ada yang gede sedikit segini. Mana? Sekarang nggak bisa diambil. Tapi sekarang kan musim dingin, Ri. Maksudnya nggak ke kepala itu nggak strong banget gitu loh. Kalau musim dingin kan nggak itu. Kalau musim panas metis itu. Nah, jadi teman-teman, berarti kerja di Arab Saudi jadi supir itu nyapu, nyuci halaman, nyuci hos, cihos 2, nganter madrasah sekolah 3, nganter majikan ke pasar 4. Kemana aja kalau nganter majikan? Ya pokoknya miswar lah, ke pasar mau ke rumah sakit kemana 4. Kelima tidur. Banyak banget kerjaan supir di Arab Saudi. Makanya kita itu standby 24 jam. Jadi berhenti miswar nyapu. Apalagi kalau yang banyak pohonnya begini. Tidur, Facebookan digaji. Ya kalau lagi nggak disuruh. Tapi kan tetap lagi makan majikan mau pergi, kita pergi. Ini saya seneng banget jalan-jalan di daerah sini. Kenapa? Perumahannya perumahan elit semua. Orang kaya semua di sini tuh, semua pengusaha. Bener-bener di sini itu. Jadi harga tanahnya aja di sini itu kalau orang korek-korek ini nggak kebeli. Ya. Iya, Ri. Ya iyalah. Harga tanah. Nih harga tanah di Arab Saudi. Kalau yang di gunung, di kampung yang baru dibuka lah di sini kan, kalau mau buka wilayah atau buka perkampungan kan di kapling-kapling. Dijualnya itu sama pemerintah di kapling-kapling. Nah, satu kaplingnya untuk satu rumah 2 juta ribu real. 2 juta per kapling. Itu kalau di kampung. Kalau di sini udah miliunan, Ri. Real bukan rupiah, mungkin berapa miliun real. Mahal di sini. Orang yang itu aja 2 juta real. Mau sedikit uang 2 juta. Itu yang baru dibuka yang di gunung. 2 juta, makanya kalau 2 juta real, 2 juta rupiah aja gede. Makanya kalau kalau di tempat-tempat seperti ini udah pokoknya mungkin bisa bikin apartemen satu kayaknya untuk tanahnya doang. Iya. Iya. Di sini itu. Jadi tanah yang mahal itu. Coba perumahan elit berdesa. Udah berapa lama nggak kesini, Ri? Kayaknya kangen banget. Ini cuaca mau hujan dari pagi. Saya itu kesini lihat di atas daerah Al-Naim itu udah mendung, ke Muhammadiyah udah gerimis, ke saya udah gerimis. Kata saya nih sekalian ke laut nantinya nunggu hujan. Tapi kan ini nggak turun hujannya malah. Ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini salah satu contoh Mas Ari yang punya majikan rumahnya pila. Makanya kerjaannya banyak, nggak cuman 1, 2, 3. Ini makan berapa kerjaan.
nyapu, ngepel, nyuci tangga, pokoknya semua dikerjakan sama Mas Ari. Kenapa? Karena asisten rumah tangga itu nggak boleh nyapu di luar, itu nggak boleh di sini, itu mamnu. Iya, jadi nggak boleh. Jadi seperti itu, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mana ada supir perumahan nyapu. Habis itu pernah ada di sebelah sana. Hah, Filipin, rumahnya villa juga, tapi dia nyapu. berarti non muslim iya, itunya. cuci mobil. Iya. Cuci mobil sama nyapu. Kalau non muslim iya begitu. Kayak di Dubai gitu di sana. Iya, enggak, majikannya kan enggak mamnu kalau sama non muslim begitu. Iya. Kalau sama muslim kan harus pakai kerudung, tutup apa gitu. Kalau non muslim enggak pakai cadar aja dibiarin. Enggak ditegur, iya. Suruh nyapu. Iya, heeh. Nah, makanya kalau kerja di Arab Saudi, kalau pulang tangan kapalan nih, kapalan bahasa saya itu sasangaleun. Kapalan. Bahasa kamu apa? Sama kapalan. Kapalan bahasa Indo, bahasa kamu pasti lain lah, Jawa. Kapalan ya. Wah lah, bahasa Sunda kan sasangaleun. Jangan heran, berarti di Arabnya tukang nyapu. Iya, bukan kasar megang setir, bukan. Karena megang sapu. Ya teman-teman. Jadi misalkan nih ada yang pulang, aduh anginnya kencang banget ini, kadang yang kalau ada suara anginnya kencang teman-teman. Nah kalau kalian salaman, misalkan nih ada dari Saudi pulang ya, terus salaman, tangannya kasar, jangan heran. Bukan megang setir, megang sapu. Di sini selama di sini mungkin udah berapa puluh sapu yang habis patah. Udah nggak ada ya, udah nggak kehitung. Makanya jangan heran kalau ini Pak kasar. Sapu tuh setahun 2 kali, Kang. Ganti sapu. Setahun 2 kali. Kamu udah berapa tahun di sini? 11 tahun. 11 tahun. 11 kali 2 22. 22 sapu. Belum itu. Yang untuk ngerok air misah? Iya, ya sama. Sama, berarti 40 22 44. Belum tong sampahnya. Belum tong sampahnya. Kan ada 10. Oh ya. Jadi seperti ini. Karena punya majikan pilah, terkecuali tuh kalau punya majikan ngontrak di apartemen. Enggak nyapu, enggak nyuci hos, karena kalau di apartemen begitu, kalau di sini bilangnya imarah ya. No, ada hotel. Iya, di sini itu orang bilang itu pokoknya imarah aja yang tinggi. Kalau di kita kan hotel. Kipal. Kois? Inta Pakistani? Inta syugul hada. Tadi ada hajat. Ada sismu bodolan mustamal. Rongsok. Nah, maafi. Nah, ini salah satu tukang rongsok yang ada di Arab Saudi. Jadi seperti ini, pakai mobil, megangnya HP. Pokoknya inta mia. Insyaallah. Jadi seperti ini, keliling ke bak sampah. Kalau ada di bak sampah dia gratis, tapi kalau kita mau jual, misalkan jual besi atau apa, sama dia dibeli. Ya, oke. Nah teman-teman, jadi seperti ini cerita saya soal jadi supir di Arab Saudi. Banyak banget dukanya, dibilang sukanya. Kalau sukanya akhir bulan nerima gaji itu baru seneng. Kalau dukanya udah tanggal 10 ke atas, 20 hari nunggu lagi. Pokoknya udah tanggal 10 ke atas udah ngeluh, kerja males. Apalagi diajak keluar. Tapi kalau baru gajian diajak keluar seneng, bisa jajan karena kita masih megang uang. Tapi kalau udah tanggal 10 ke atas uang nggak ada habis. Tiap hari pikirannya gaji majikan pelit kalau miswar itu. Nah, jadi sekarang mau saya share juga sekalian ya, kita bahas. Jadi kalau di sini pergi sama majikan keluar, jangan harap dikasih makan atau dikasih uang jajan. Jangan kita harap. Di sini tuh majikan itu bebas mau, maksudnya nggak punya pikiran gini, supir saya mungkin nggak jajan nggak apa ya. Kalau kita keluar nih, nggak punya pikiran ke situ. Pokoknya dia pergi mau ke restoran, mau ke laut, udah supir nunggu di parkiran, mau punya uang mau enggak, itu nggak ada urusan sama majikan. Makanya kita jangan harap kalau pergi keluar dikasih makan sama majikan. Saya dulu baru-baru begitu, Rik. Dikira sama kayak di Indonesia, kita pergi sama majikan keluar, majikan berhenti di restoran, majikan makan, kita makan. Ikut. Di sini enggak. Majikan di restoran, kita di parkiran. Menunggu. Nah, jadi seperti ini ya. Jangan harap kalau diajak majikan keluar itu dikasih makan. Jadi intinya dikasih uang jajan aja ya, jangan harap.
Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu kerja di Arab Saudi jadi supir perumahan ya. Jadi kalau keluar itu enggak seperti kita kayak di Indonesia. Majikan makan, kita ikut makan. Majikan beli beli cendol, kita dikasih. Bahkan sebelum berangkat aja udah rokoknya, kerating dengnya, airnya. Di sini enggak ada sama sekali. Mungkin dari 100 orang mungkin setengahnya juga enggak ada. Boro-boro setengah, 1 orang juga mungkin enggak ada ya. Dari 100 orang, jangankan setengahnya. Yang baik seperti kayak di kita. Di sini cukup udah digaji selesai. Gitu. Jadi kalau kita pergi sehari atau semalam itu nggak ada majikan itu punya pikiran kamu punya uang nggak buat belanja atau buat jajan atau buat makan. Nggak ada di sini itu. Majikan pergi ke sana, kita antar, selesai. Jadi majikan itu nggak punya pikiran untuk makan supir. Nah, biar sih, tapi jarang ada. Iya, kata saya 100 mungkin satu juga, 1001 lah. Iya, adanya itu. Kalau 101 mungkin kebanyakan. Tapi ya. kayak majikan saya kadang-kadang kumat, kadang-kadang enggak. Ya. Ya, mungkin lagi inget ya. Iya. Lagi enggak. Jadi enggak setiap pergi. Nah, ini yang mending katanya. Suka ingat. Jadi enggak setiap pergi ingat. Kadang ingat, kadang enggak. Oke, teman-teman, jadi biar kalian tahu sebelum berangkat ke Arab Saudi itu jadi harus siap mental, benar-benar niatnya mau kerja, mau cari uang. Ya, kalau cuma untuk gaya-gayaan jangan ke Arab Saudi lah. Diam aja di Indonesia. Jadi video ini sampai di sini aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.